Program makan bergizi gratis yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka telah berjalan. Masyarakat atau orang tua yang merasakan program ini merasa senang. Jadi kami akan ajak Anda pemirsa, kita akan bahas lengkapnya bersama jurnalis Metro TV Ica Afrina dari Semarang, Jawa Tengah. Pemerintah Prabowo Gibran telah merealisasikan janji kampanyenya program makan bergizi gratis di mana yang menyasar berbagai kalangan anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat Jawa Tengah? Kita akan membahasnya di Cafe Valais dan ingin mengetahui rekomendasi makanan apa sih yang ada di Cafe Valais ini. Terletak di Jalan Gajah Raya, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, Valais Cafe menawarkan konsep kekinian. Kafe dengan tema taman ini menyediakan area indoor dan semi-outdoor untuk pengunjungnya. Tempat ini kerap menjadi pilihan milenial untuk sekedar santap siang atau menghabiskan waktu berbincang. Bahkan tak sedikit pengunjung yang merayakan momen penting mereka. Ada banyak pilihan menu yang bisa dicoba di sini, mulai dari cemilan, makanan berat hingga berbagai varian minuman. Untuk menu makanan, ada nasi bistik Priangan, sate Marangi Purwakarta, hingga nasi bakar ayam kemangi yang bisa menjadi pilihan. Sementara untuk minuman, tersedia jus buah, kopi, hingga ice blended. Demi kenyamanan pelanggan, disediakan juga beberapa fasilitas yang cukup memadai, seperti akses wifi hingga area kafe yang instagramable bagi pengunjung. Nah, pemirsa, ini adalah makanan yang sudah pesan tadi di Valais Cafe, di mana ada nasi goreng Santara, kemudian ada chicken stick, ada juga chicken cordon bleu, kemudian ada sate Marangi. Dan sebelumnya kita memperkenalkan dulu narasumber bersama saya dari tadi. Ada Mbak Rahmi dari akademisi, kemudian dari Mbak Widi dari masyarakat Jawa Tengah, dan ada Mas Rizky mewakili anak muda. Kita akan membahas mengenai program makan bergizi. Namun sebelumnya kita akan saksikan dulu informasi berikut ini. Siswa sekolah dasar Al-Azhar di Kedungwaru, Tulung Agung, Jawa Timur ini terlihat begitu lahap saat menyantap makan bergizi gratis dari pemerintah. Al-Fatih sangat senang karena menu hari pertama ini adalah lauk kesukaannya, yaitu ayam goreng. Ditambah lagi dengan sayur, buah semangka, dan juga susu. Kata Al-Fatih, makanannya juga enak. Ya, kalau ke sekolah bawa bekal nggak? Bawa. Nah, tapi kalau sekarang? Enggak, kenapa? Ada makan. Untuk makan. Oh, sudah dapat makan. Seneng nggak? Senang. Enak makanannya? Enak. Apa ini menunya? Ayam, wortel, sama tahu. Elvira, teman sekelas Al-Fatih, juga senang karena makanannya cocok di lidah Elvira. Ia juga tidak perlu repot lagi membawa bekal dari rumah. Enak, senang. Ini menunya apa? Ayam, sayur, sama tahu. Minumannya apa? Susu. Buahnya? Senengnya gimana dapat makan siang gratis? Senang aja. Nggak perlu makan, bawa kotak makan lagi. Di SD Negeri Selipi 07 Pagi Jakarta Barat, 559 siswa juga mendapat makan bergizi gratis yang dipasok dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Palmerah. Salah satu siswa yang sangat senang dapat makan gratis adalah Zafira. Siswa kelas 2 sekolah dasar ini bahkan memberikan nilai 10 untuk rasa makanannya. Ayam, nasi, sayur, tahu, sama jeruk. Oke. Gimana rasanya? Enak. Enakan mana sama masakan mama? Enakan ini. Enakan ini. Biasanya kamu itu sebelum ada dikasih makanan ini selalu bawa bekal makanan ke sekolah? Selalu bawa bekal. Oke, dimasakin mama. Biasanya bawa bekal apa? Nasi goreng. 1 sampai 10 dikasih nilai berapa makanannya? 10. 10. Selain soal rasa, Haris, salah satu siswa SMP PGRI 6 Jakarta, mengaku jadi bisa menghemat uang jajan. Tapi ia ingin makanan yang disajikan bisa lebih enak lagi. Udah selesai makannya? Udah. Oke, tanggapannya dengan adanya makanan bergizi gratis ini seperti apa? Lebih bisa hemat duit sih. Hemat duit. Iya.
dan mungkin ada ini harapannya ke depan dengan adanya program ini. Semoga makanannya bisa lebih enak aja. Makanannya lebih enak lagi. Ya. Program makan bergizi gratis mulai berjalan di 26 provinsi. Program ini akan tetap menjaga kualitas dan standar gizi untuk setiap porsi makanan yang diberikan kepada masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Nah, kita santap siang dulu nih. Kita makan dulu, silakan Mbak Rahmi, Mas Rizky, dan Mbak Widi. Kita akan ngobrol-ngobrol nih soal makan siang. Kita sambil makan, membahas program makan bergizi dari pemerintah. Kita ke Mbak Rahmi dulu nih. Mbak Rahmi, sebenarnya program ini kan sudah terlaksana nih. Menurut Mbak Rahmi, pandangan Pak Rahmi, pendapatnya seperti apa nih program ini yang sudah terlaksana ini? Baik, kalau untuk program makan bergizi gratis ini sebenarnya alhamdulillah akhirnya terrealisasi juga, karena memang ini sudah digaungkan sejak lama ya, tapi akhirnya sudah bisa terrealisasi, dan itu menjadi hal positif bagi anak-anak yang mungkin punya kekurangan ekonomi ya, akhirnya bisa memperbaiki gizinya dengan adanya makan gratis di sekolah dengan menu yang sama dengan teman-temannya, dan menyantap makan siang atau makan pagi ini bersama-sama dengan teman-temannya. Baik, Mbak Rabi. Ke Mbak Widi nih, Mbak Widi punya anak yang sudah sekolah belum? Sudah kelas 1 SD. Kelas 1 ya. Mbak Widi sudah terlaksana juga di sekolahnya belum programnya? Kebetulan kalau di sekolah anak saya sampai saat ini belum terlaksana, tapi melihat di beberapa media sosial ataupun televisi kan sudah terlaksana di beberapa sekolah, termasuk di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Cukup excited anak-anak ternyata, terutama menunya ternyata seimbang, ada protein hewani, protein nabati, bahkan ada buah, ada beberapa yang juga pakai susu ya, dan anak-anak dari SMA sampai TK ternyata cukup excited untuk makan bareng teman-temannya, dan mungkin nanti positif juga. Berarti Mbak Widi sebagai orang tua, sebagai masyarakat Jawa Tengah memang menyambut ini secara semangat gitu untuk anak. Kita ingin tanya ke Mas Rizky sebagai perwakilan dari anak muda nih. Kita ingin mengetahui Mas Rizky sebenarnya pandangan Mas Rizky atau pendapat Mas Rizky terkait dengan program makan bergizi dari pemerintah Prabowo Subianto itu seperti apa? Mungkin yang pertama saya meluruskan ke seperti Mbak Rami ya, sama, tapi program ini cukup relevan khususnya bagi para siswa untuk memberikan harapan baru, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga program makanan bergizi gratis ini bisa mungkin sedikit membantu ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Terlebih bisa memberikan edukasi kepada para siswa dan juga para orang tua bahwa pentingnya asupan gizi seperti itu. Mas Rizky, terkait saya ingin nanya nih terkait dengan menu yang disajikan, menurut Mas Rizky apakah komposisinya sudah pas atau memang mengajak anak untuk suka sayuran juga gitu? Iya, kalau seperti yang kita lihat ya, seperti ada sayur, protein hewani, nabati, dan juga ada buah, sepertinya sudah cukup. Tapi Mbak Rami, kalau dari Mbak Rami sendiri, menu yang disajikan ini sudah tepat nggak? Misalnya anak-anak ini memang sering makan yang memang bukan hasil dari alam gitu, sayuran atau misalnya seperti itu. Dari Mbak Rami seperti apa menunya? Kalau saya lihat dari beberapa media, memang untuk anak-anak itu kan picky eater ya Mbak Ica ya. Jadi memang mereka ketika dikasih makan gratis di sekolahnya itu milih, saya nggak suka sayur nih, saya nggak suka dengan menu satunya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu mungkin butuh edukasi aja dari orang tua supaya anaknya tuh mau untuk makan makanan gratis. Untuk menunya sih sudah tepat sih, karena sudah ada karbohidrat, protein, buah, susu juga sudah ada. Jadi sebenarnya Mbak Widi, ada lagi nggak memang apa yang harus diperbaiki karena sepekan ini sudah berlangsung terkait dengan program ini? Yang diperbaiki itu dari sisi waktu datangnya ya, mungkin ada beberapa anak TK pulangnya lebih pagi misalnya, mungkin datangnya juga lebih pagi seperti di istirahat pertama. Mungkin kalau anak-anak SMA nanti bisa disesuaikan pas istirahat pertama atau istirahat kedua. Nah nanti perlu ada komunikasi antara pihak sekolah dan juga penyedia layanan makan bergizi gratis agar tepat waktu dan tidak mengganggu jam pelajaran. Mungkin sasarannya Mbak, sasarannya itu kan dari PAUD sampai SLTA ada ya. ibu menyusui dan ibu hamil. Kalau untuk dari PAUD sampai SLTA itu saya kira mungkin dari PAUD aja sampai SMP, karena kalau tujuannya untuk mengejar pertumbuhan itu di kelas SLTA itu sudah terlambat. Jadi alangkah baiknya mungkin dari
PAUD saja sampai SMP. Berarti lebih menekankan dari siswa TK, SD, SMP itu lebih menekankan untuk gizinya dipenuhi. Pemirsa, memang itu dia harapan dari masyarakat Jawa Tengah, kemudian dari akademisi terkait dengan program makan bergizi yang sudah terlaksana di pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di mana memang masih ada yang harus diperbaiki. Tadi juga harapan-harapan yang semoga didengar ya oleh pemerintah Prabowo Subianto, dan kita berharap memang program ini terus berlanjut dan bisa menyasar lebih tepat lagi. Pemirsa, terima kasih dari Semarang, Jawa Tengah, Dovia Andrea, Wahyu Sigit, Metro TV.